Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nur Fadil Bratami Harja. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan saya dari jurusan Akuntansi Syariah. Nah, teman-teman, saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah analisis portofolio dan investasi syariah dengan dosen pengampu Ibu Maria Ulfah. Nah, teman-teman, materi yang akan saya bahas dalam video ini yaitu mengenai saham, obligasi, dan reksadana tentunya. Oke, check it out. Saham. Apa sih saham, teman-teman? Jadi, saham itu adalah sebuah surat berharga yang menunjukkan atas kepemilikan hak perusahaan. Nah, jadi apabila kalian membeli saham, maka kalian berhak atas perusahaan tersebut dan kalian pun berhak menerima keuntungan dari perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, jadi apa sih manfaat daripada membeli saham? Ya, manfaat tentunya yang pertama itu dividen, yaitu keuntungan dari perusahaan, dan yang kedua itu capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual saham. Tentunya harga jual lebih tinggi daripada harga beli, teman-teman. Nah, bagi yang belum tahu, teman-teman, saham itu pada umumnya terbagi dua ya. Ada saham biasa dan saham preferen. Bedanya apa sih? Kalau misalkan saham preferen itu tidak memiliki hak suara, sedangkan saham biasa memiliki hak suara. Namun, saham preferen itu dalam pembagian keuntungan lebih diutamakan daripada saham biasa, teman-teman. Seperti itulah saham. Nah, di zaman modern sekarang ini, saham itu sudah berbentuk digital, teman-teman, tidak berbentuk kertas. Nah, seperti itu. Dan untuk membeli saham juga sangatlah mudah. Karena kenapa? Karena dari Bursa Efek Indonesia, biasanya pada setiap kampus itu sudah ada yang namanya galeri investasi. Nah, kita bisa membeli saham itu di galeri investasi tersebut dengan membeli saham lewat perusahaan sekuritas tentunya. Tidak usah langsung kepada Bursa Efek Indonesia. Bagaimana sih caranya? Ya tentunya mengisi formulir-formulir pendaftaran, baik itu rekening dan lain sebagainya, teman-teman. Begitulah saham. Oke, teman-teman, yang selanjutnya adalah obligasi. Nah, obligasi itu apa ya? Jadi, obligasi itu adalah surat tanda hutang suatu perusahaan atau surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo tentunya, dengan nilai sesuai dengan nominal atau dengan nilai yang sudah ditentukan, teman-teman. Nah, apa keuntungan daripada membeli obligasi ya, teman-teman? Jadi, keuntungan daripada membeli obligasi yaitu kita akan mendapat keuntungan berupa bunga, yaitu bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan pada waktu jatuh tempo. Namun, teman-teman, sedikit berbeda. Dalam Islam, obligasi itu dinamakan sukuk. Nah, keuntungan tersebut bukan dari keuntungan bunga, teman-teman. Namun, keuntungannya itu bisa daripada mudharabah atau bagi hasil. Karena dalam Islam, teman-teman, Islam itu memiliki DPS, Dewan Pengawas Syariah. Oleh sebab itu, apabila terjadi suatu adzamul maghadir ataupun hal-hal yang dilarang oleh Islam, baik itu maisir, judi, riba, nah itu tuh akan dibersihkan melalui purifikasi investasi tentunya. Jadi kalau di Islam itu bukan obligasi ya, teman-teman, tapi sukuk. Sukuk. Oke, teman-teman, yang terakhir adalah reksadana. Apa sih reksadana? Jadi reksadana itu adalah sebuah wadah. Wadah untuk apa? Tentunya untuk mengumpulkan modal bagi siapapun yang ingin berinvestasi. Nah, jadi investasi apa nih di reksadana? Reksadana itu investasinya bisa berupa saham,
bisa berupa obligasi, dan bisa berupa surat-surat berharga lainnya, teman-teman. Nah, kalau di reksadana ini tentunya dipimpin oleh sebuah manajer investasi. Beliau ini sudah ahli dalam melakukan berbagai investasi. Oleh sebab itu, dia bertanggung jawab terhadap reksadana, teman-teman. Begitulah reksadana. Kalau masalah keuntungan, ya sesuai dengan apa yang diinvestasikannya. Apabila saham, ya keuntungannya dividen dan capital gain. Apabila obligasi, ya tentunya keuntungannya bunga ataupun kupon dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu perbedaan antara saham, obligasi, dan reksadana tentunya. Perbedaannya dapat dilihat dari karakteristik masing-masing, teman-teman. Misalkan apabila kita lihat dari sifatnya, saham itu berupa penyertaan modal, sedangkan obligasi itu utang. Dan kalau reksadana itu adalah pengumpulan dan pengelolaan modal tentunya. Nah, kemudian apabila dilihat dari jenisnya, saham itu ada saham preferen dan ada saham biasa. Sedangkan obligasi itu ada obligasi biasa dan ada sukuk kalau di berbasis Islam. Sedangkan apabila reksadana itu jenisnya ada reksadana pendapatan tetap, teman-teman. Ada reksadana saham, ada reksadana obligasi, dan reksadana surat berharga lainnya tentunya. Nah, apabila kita lihat dari keuntungan, kalau misalkan saham ya tentu dividen dan capital gain. Kalau misalkan obligasi ya tentunya kupon ataupun bunga dan capital gain juga. Kalau misalkan reksadana ya tentu sesuai dengan apa yang diinvestasikannya. Kalau pendapatan tetap ya yang kita dapat adalah tetap. Kalau misalkan obligasi ya seperti tadi, kalau saham ya seperti tadi juga. Dan surat berharga lainnya tentunya. Nah, kalau misalkan dilihat dari penerbit, saham itu diterbitkan oleh sebuah perusahaan, sedangkan obligasi diterbitkan bisa oleh perusahaan, bisa juga oleh pemerintah. Kalau reksadana, ya tentunya oleh perusahaan efek tentunya. Nah, kemudian apabila dilihat dari manajemen penjualannya seperti apa? Kalau misalkan saham itu dijual di Bursa Efek Indonesia. Kalau misalkan obligasi itu dijual di luar bursa, teman-teman. Sedangkan reksadana, pemilik reksadana itu bisa menjual reksadana tersebut kepada penerbitnya. Begitu kalau reksadana. Nah, mungkin materi dari saya sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.